Bapa di surga, kami bersyukur karena kami di dalam hari Sabat yang Tuhan berikan kembali bisa menikmati kebaikan Tuhan lagi dan lagi Tuhan. Di dalam setiap rutinitas yang kami lalui hari lepas hari, tetapi tidak habis-habisnya Tuhan memberikan kami kesempatan untuk menikmati Sabat. Tuhan pimpinlah Tuhan agar di dalam momen Sabat ini, momen di mana kami bisa beribadah, kami kembali disegarkan oleh firman Tuhan. Kami sadar Tuhan bahwa hidup kami tidak harus diisi dengan tentang pekerjaan-pekerjaan dan selalu di dalam perbudakan untuk bekerja seperti orang-orang Israel di Mesir. Tetapi kami menjadi orang-orang yang dibebaskan dari perbudakan tersebut untuk bisa menikmati Sabat. Di mana kami percaya ketika kami menikmati Sabat, ketika kami tidak bekerja, ketika kami tidak menjalankan rutinitas kami seperti biasanya, dan kami mencari Tuhan. Di situ kami menikmati pemeliharaan daripada Tuhan. Berkatilah Tuhan agar hari ini kami kembali bisa merenungkan firman-Mu dan firman-Mu itu menguatkan setiap hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, kita melanjutkan eksposisi dari kitab Wahyu. Hari ini kita masuk ke dalam Wahyu pasal ke-8. Mari kita membuka bersama-sama Wahyu pasal 8. Kita membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Wahyu pasal 8 ayat 1 sampai 5. Kita baca bagian ini. Ini bagian yang tidak terlalu panjang hari ini. Kita membaca bagian ini bersama-sama ya. Wahyu pasal 8 ayat 1 sampai 5. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dan ketika anak domba itu, maka sunyi senyaplah di sorga. Kira-kira setengah jam lamanya. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan semua doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah, melemparkannya ke bumi, maka meledaklah bunyi guruh disertai halilintar dan gempa bumi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ya, saya melihat ada beberapa cukup banyak wajah-wajah yang mungkin baru mengikuti seri ini ya. Jadi saya pasti di dalam membahas seri eksposisi ini tidak akan terus semua materinya akan lanjut baru-baru semua karena saya percaya kalau Bapak Ibu ikut di tengah-tengah pasti bingung apa yang sudah dibahas sebelumnya. Jadi izinkan saya kembali memberikan beberapa review, beberapa pembahasan sebelumnya karena mungkin sebagian dari kita juga minggu-minggu lalu kalaupun ikut belum tentu hafal atau ingat juga ya semua pembahasannya. Jadi gak apa-apa kita sedikit demi sedikit sambil maju sambil kita mundur membahas beberapa bagian sebelumnya. Ya Bapak Ibu, kita hari ini melihat materai yang ketujuh. Materai ketujuh ini adalah kelanjutan dari apa yang sudah kita bahas dari bagian-bagian sebelumnya tentang 7 materai. Nah, ini satu hal yang mungkin membingungkan kita saat baca kitab Wahyu ya. Kita di dalam perenungan-perenungan baca kitab Wahyu itu memang sangat challenging, sangat tidak mudah. Kenapa? Karena seringkali banyak sekali simbol dan kita tidak paham simbol ini artinya apa. Contohnya, misal setelah Wahyu pasal 6, kita pernah membahas tentang materai, materai pertama, 2, 3, 4, sampai ke-6. Materai ke-6 itu tentang kehancuran alam semesta, kehancuran kosmik. Saya ingat bulan lalu kalau nggak salah ya. Saya bilang itu gambaran di kitab Wahyu itu langit tergulung, ada banyak gambaran-gambaran malapetaka. Lalu saya merobek kertas gitu ya waktu itu. Dan di situ gambarannya sepertinya Tuhan bisa membuat dunia ini seketika langsung tidak ada lagi perlindungan. Langit pun langsung tergulung. Seolah-olah manusia yang ada di dalam dunia saat ini di dalam mencari perlindungan dari dunia akhirnya dibukakan. Tidak ada yang bisa melindungi dari murka Tuhan. Itu materai ke-6 di Wahyu pasal 6. Nah setelah itu hari ini kita membahas materai ke-7. Materai ke-7 tiba-tiba dilanjutkan dengan cerita apa? Materai ke-7
dikatakan maka sunyi senyaplah di surga setengah jam lamanya. Itu ayat pertama ya. Wahyu 8 ayat 1, maka sunyi senyaplah di surga. Mungkin sebagian dari kita kecewa mungkin ya, mungkin merasa aduh udah lagi klimaks-klimaksnya gitu ya, dari materai 1, 2, 3, 4. Sepertinya sangat luar biasa, ada kelaparan, peperangan, ambisi, kematian. Materai kelima, seruan para martir. Materai keenam, kehancuran kosmik. Tiba-tiba materai ketujuh, sunyi senyap. Apa sih Tuhan, mau bicara apa sih sebetulnya? Sepertinya kita dibikin melewati banyak plot twist kalau di dalam film ya. Dan inilah yang memang seringkali menjadi kesulitan membaca kitab Wahyu. Kenapa? Karena waktu bicara tentang materai saja, sepertinya dunia sudah mau berakhir. Tapi kenapa tiba-tiba sekarang sunyi senyap dan malah dilanjutkan bagian selanjutnya nanti dilanjutkan dengan sangkakala. Ini seringkali mungkin jadi pertanyaan kita. Habis materai 7, terus kemudian ada 7 sangkakala. Gambarannya semua asing bagi kita. Nah Bapak Ibu, memang karena kitab Wahyu tidak ditulis untuk kita pahami secara kronologi sejarah. Kitab Wahyu tidak bergerak lurus secara linear, bagaikan kalau orang jalan dari Surabaya ke Malang ke Kepanjen misalnya gitu, kan satu arah semuanya. Kitab Wahyu tidak ditulis untuk dilihat secara satu arah, mulai dari kronologi pertama sampai akhir, sampai selesai akhir semuanya gitu. Tidak seperti itu, tapi kita mau melihat ini sebuah gambaran yang Tuhan pakai untuk kita bacanya siklikal namanya, cara bacanya siklikal. Artinya apa? Sebetulnya dari awal sampai akhir ini menunjuk ke dalam sebuah periode yang sama. Saya sedikit review ya. Waktu awal-awal bahas kitab Wahyu, kita bahas tentang 7 gereja. Mungkin Bapak Ibu masih ada yang ingat ya. Bahas tentang 7 gereja. 7 gereja ceritanya tentang apa? Oh ya, gereja di zaman 2000 tahun yang lalu. Tapi ini 7 gereja ini bicara tentang gereja sepanjang zaman juga. Bagaimana gereja harus setia ikut Tuhan. Gereja jangan kompromi gitu ya. Semua kita udah belajar. Ada nggak nuansa akhir zamannya? Ada. Misalnya gereja di dalam kitab Wahyu pasal 2 contoh ya. Saya ambil beberapa contoh. Wahyu pasal 2 jemaat di Efesus dibilang kamu meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Oke, jemaat di Efesus, ini gereja Efesus bagus mempertahankan doktrin, Tuhan puji. Tapi kamu tinggalkan kasih. Akhirnya Tuhan bilang, kembali pada kasihmu yang semula, bertobat. Kalau tidak aku akan ambil kaki dianmu dari tempatnya. Dan barang siapa menang, ia akan makan buah dari taman Firdaus Allah. Ini kan gambarannya ada nuansa eksistensial pada waktu itu, ada nuansa akhir zaman. Tapi nanti setelah 7 gereja selesai, tiba-tiba kita masuk dalam cerita Wahyu pasal 6, kita ceritanya tentang materai. Materai itu mundur lagi ceritanya. Jadi udah dari 7 gereja sampai akhir zaman diceritakan, setelah beres satu seri, adegan pertama, masuk adegan kedua, materai, 7 materai. Bahasan tentang apa? Oh ternyata tentang malapetaka, segala macam kehancuran di dunia. Nah jadi kitab Wahyu ini sebetulnya memang mau soroti satu periode yang sama. Satu periode antara Tuhan Yesus datang pertama sampai Tuhan Yesus datang kedua. Tapi 7 gereja itu adegan pertamanya, 7 gereja ini mau menyoroti umat Tuhannya. Nanti seri yang kedua, adegan kedua, 7 materai mau menyoroti apa? Menyoroti dunianya, dunia yang tidak lepas dari penghakiman. Nanti setelah ini kita akan bahas 7 sangkakala. Sama periodenya itu, tapi nanti sangkakala akan bahas orang fasiknya, apa yang terjadi pada orang fasik gitu ya. Nah jadi hari ini kita akan melihat di dalam gambaran kitab Wahyu, cara bacanya bukan kita lihat linear, tapi satu ilustrasi misalnya contoh ya. Bagaikan kita nyanyi tadi lagu kedua misalnya contoh lagu kedua. Kita menyanyi bagian ini 3 bait kan ya tadi. Dahulu ku tersesatlah jauh dari jalan kasih Allah. Nanti refnya kita nyanyi, dia lepaskan daku dari dosa, di Golgota tanggung hukumanku gitu ya. Sampai selesai, kini ku dapat sentosa, selesai. Bait kedua kan, kita langsung nyanyi bait kedua. Bait kedua melodinya sama kan, diri baannya ku rebah gitu kan. Melodinya sama, liriknya beda. Supaya apa sih? Supaya kita tahu memang ini lagu yang sama, sepertinya ini periode yang sama juga dalam kitab Wahyu gitu misalnya. Tapi kita mendapati nuansa yang beda bukan? Bait 1 kita bacanya, kita
lihatnya, oh ya aku tersesat jauh dari kasih Allah. Bait keduanya kita bilang, aku yang tersesat ini sekarang aku rebah di dalam pengorbanan Tuhan gitu. Dua bait yang beda dinyanyikan dengan penghayatan yang berbeda. Padahal melodinya sama. Bapak Ibu kan gak akan nyanyi begitu beres. Kini ku dapat sentosa. Lalu mikir, aduh bait dua, bosan. Masa melodinya sama lagi? Gak boleh dong, harus sama. Kita so, mi, sol, la, do, so, fa, mi. Kita ubah-ubah langsung. Do, mi, do, re, mi, fa, mi gitu ya. Semuanya setiap bait kita ubah bikin nada sendiri. Ini kita lagi nyanyi atau lagi bikin lagu gitu. Kita di dalam dunia ini bisa familiar dengan cara nyanyi seperti itu. Kita melihat bait 1, bait 2, bait 3 beda. Nanti refnya baru semua sama. Karena ref ini penekanannya. Nah inilah juga sebetulnya sedikit metafora, sedikit ilustrasi. Cara baca kitab Wahyu juga sama ya. Cara baca kitab Wahyu, kita tidak terus menantikan mana yang baru lagi Tuhan. Oke, habis materai apa nih? Kronologinya apa? Habis dunia hancur, sekarang apa lagi ya Tuhan yang mau Tuhan kerjakan? Tuhan akan berkata, tunggu dulu, balik ke awal. Kita waktu balik ke awal jangan jadi kecewa, jangan jadi kecewa gitu, udah ikutin jauh-jauh, ternyata Tuhan suruh kita lihat lagi sebelumnya, kok gak maju-maju. Bukan, memang Tuhan mau ajak kita melihat materai itu punya poinnya sendiri. Gereja punya poinnya sendiri, punya penekanannya sendiri. Nanti sangkakala juga punya penekanannya sendiri. Maka di situ kita hari ini melihat sebuah cara pandang, cara bacanya kita mau renungkan dulu ya. Sebelum kita masuk lebih detail ke dalam materainya itu sendiri. Tetapi cara baca kitab Wahyu sendiri perlu kita hayati dengan benar. Kenapa? Karena hari ini dunia kita adalah dunia yang pengen serba cepat bukan? Pengen serba mencari hal-hal yang baru. Inovasi lagi. Dan ini dunia yang mungkin kita sampai hari ini akan terus digoda mencari hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang lebih menakjubkan lagi dari hal yang sebelumnya. Tapi itu bukan cara yang Tuhan mau kita pakai untuk membaca kitab Wahyu. Kita sedikit mengaitkan dengan refleksi spiritualitas mungkin ya. Kita nggak mungkin jadi orang-orang yang akan bisa hidup dengan damai atau dengan enak di dunia. Kalau kita selalu tiap hari mencari harus baru. Aduh kalau nggak baru misalnya udah 1 bulan nih bangun kok di kota yang sama lagi. Enggak dong, saya pengennya tiap bulan pindah kota gitu. Bangun paginya di kota yang beda gitu. Nggak mungkin ya, itu cara spiritualitas yang akan membuat kita kurang bisa menikmati dan mensyukuri kebaikan Tuhan. Tapi kitab Wahyu ini sengaja dibuat di dalam pola yang siklikal. Sudah maju sedemikian rupa, Tuhan bawa kita mundur lagi. Nanti mundur lagi dengan lihat dunia dengan cara beda, maju lagi, nanti kita dibawa mundur lagi. Akan ada berbagai pola pengulangan seperti ini supaya kita sadar. Hidup kita memang dibentuk di dalam sebuah pola yang berulang. Dan di dalam pola berulang ini kita justru mengenal Tuhan. Ini yang pertama ya, yang mau kita renungkan. Wahyu menggunakan pola berulang. Supaya dari pola berulang ini kita dibawa untuk mengenal Tuhan. Tuhan yang seperti apa? Tuhan yang pertama, dia bekerja bagi gereja. Yang kedua, adegan kedua, Tuhan bekerja bagi dunia. Nanti bagian ketiga, 7 sangkakala, Tuhan yang bekerja bagi orang fasik, apa yang dia akan lakukan. Semua ini beda, tapi kita diajak melihat satu periode waktu yang sama. Demikian juga, hari ini mungkin kita hidup merasa hanyut dalam kebosanan mungkin kalau tidak ada hal-hal baru yang bisa kita kerjakan. Tapi jawaban dari firman Tuhan akan mengatakan, nikmatilah semua rutinitas kita. Bukan untuk menjadi rutinitas yang kosong tentu saja. Itu juga akan jadi keliru kalau kita melewati semua rutinitas sebatas rutinitas belaka. Sering ya di gereja kita bilang, Tuhan tolong supaya ibadah ini tidak menjadi rutinitas. Saya mau bilang, menjadi rutinitas justru perlu gitu ya. Ibadah kalau nggak rutin gimana ceritanya gitu. Ada orang ibadah sesuka hati, hari ini mau ibadah, minggu depan gak usah, minggu depan ibadah lagi. Itu kan kita akan bilang dia gak setia ikut Tuhan. Padahal ibadah itu rutinitas perlu. Tetapi menjadi rutinitas belaka yang kosong, tidak ada makna, itu baru salah sebetulnya. Nah di dalam perenungan kitab Wahyu ini sengaja ya, Wahyu membuat pola
Yohanes dalam menuliskan kitab Wahyu ini membuat pola yang berulang supaya kita kembali lagi merenungkan kehidupan Kristen sebagai kehidupan yang dibentuk dari namanya liturgi kehidupan. Liturgi kehidupan. Ya, saya pernah beberapa kali mengatakan tentang liturgi juga. Di dalam ibadah ada liturginya bukan? Dan liturgi itulah yang juga harusnya membentuk kehidupan setiap kita. Liturgi bukan hanya dalam ibadah, tetapi kita dibiasakan untuk membangun sebuah liturgi. Liturgi untuk apa? Liturginya tentu saja kita pakai paling gampang. Modelnya ya model ibadah. Ibadah Bapak Ibu, setiap kali ibadah kita tidak susun dengan sembarangan. Ibadah mulai dari misalnya dari lagu saja. Lagu ini kan kita lihat ya, lagu ini selalu disusun mulai dari pengagungan, dilanjutkan dengan cerita tentang misalnya di sini pengorbanan Tuhan, lalu dikaitkan dengan doa dan firman, dan terakhir ditutup dengan respon gitu. Kalau Bapak Ibu lihat rangkaian lagu kita dari minggu ke minggu, tim ibadah setengah mati ini Joshua muter otak juga ikut nyusun lagu satu-satu tiap minggu misalnya. Semua disusun supaya pengagungan, pengorbanan Kristus, doa atau firman, dan terakhir respon gitu ya. Supaya apa? Nanti kita bawa liturgi ini atau bawa cara penyusunan dalam ibadah ini ke dalam kehidupan kita hari lepas hari. Supaya kita waktu kita hidup, kita kembali belajar setiap hari mengagungkan Tuhan. Setiap hari mengingat pengorbanan Tuhan. Setiap hari berdoa dan merenungkan firman. Setiap hari berespon pada firman Tuhan. Itu kan sebetulnya tujuan dari ibadah. Ibadah bukan satu katakanlah event yang kita lakukan karena rutinitas kosong belaka. Ibadah adalah satu cara yang dipakai dari ribuan tahun dari zaman Israel perjanjian lama sampai hari ini. Untuk apa sebetulnya? Satu, memang menyembah Tuhan. Tapi yang kedua, membentuk kehidupan setiap kita. Hari ini mungkin kalau kita bicara ibadah itu cuma tentang menyembah Tuhan, itu jadi satu fenomena yang akan agak kurang ya sebetulnya ya. Betul memang menyembah Tuhan dalam ibadah. Tapi jangan lupa aspek yang kedua, ibadah itu bukan hanya bermanfaat buat Tuhan disembah. Tapi ibadah juga adalah satu rutinitas yang perlu kita lakukan untuk membentuk hidup kita juga. Bapak Ibu, Wahyu pasal 6 menjadi momen yang kembali titik balik dari progres yang sudah maju, nanti akan kembali ke awal lagi. Makanya saya sampaikan ini di setiap transisi yang ada di dalam kitab Wahyu supaya kita menyadari inilah cara Tuhan mau membentuk umatnya. Melihat bahwa hidup kita adalah hidup yang dibentuk melalui sebuah pengulangan dan liturgi. Seperti orang dari abad kedua waktu itu, abad pertama akhir yang membaca kitab Wahyu 20 abad berlalu tetapi sama poin yang Tuhan mau tekankan. Bentuklah kehidupan umat Tuhan dengan mengulang dan mengulang lagi pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Sekali lagi ya, jadi PR-nya bagi kita. Mari kita menghidupi liturgi di dalam keseharian kita. Liturgi untuk, ya kita ambil modelnya dari ibadah kita hari ini. Untuk kembali selalu memenuhi hidup kita dengan pengagungan. Memenuhi hidup kita dengan mengingat pengorbanan Tuhan, memenuhi hidup kita dengan terus memeditasikan doa dan firman, itu lagu ketiga, Roh Allah Maha Hidup. Dan lagu keempat selalu akan bicara tentang, misalnya di sini Bangkit Bagi Kristus gitu ya, kita pakai lagunya, itu bicara tentang respon kita terhadap firman Tuhan. Inilah yang seharusnya menjadi pembentukan dari liturgi kita hari lepas hari. Dan berarti berikutnya kita akan melihat lebih lanjut. Kalau begitu Tuhan mau menyatakan apa melalui materai yang keenam dari adanya sebuah keheningan, dan dari keheningan ini akan datang 7 sangkakala yang nanti minggu depan, minggu-minggu berikutnya kita akan renungkan. Maka kita simpulkan dulu bagian yang pertama. Bagian pertama fokusnya supaya kita tidak mengejar sensasi dari peristiwa-peristiwa baru, hal-hal yang spektakuler saja di dalam dunia, tetapi belajar membaca setiap peristiwa dalam kehidupan kita, dalam terang firman Tuhan. Di dalam terang firman yang sama, yang membentuk kita lagi dan lagi, supaya kita tidak terobsesi dengan kebaruan-kebaruan terus. Tetapi kita membentuk kehidupan kita di dalam sebuah liturgi kehidupan dari Tuhan.
Ini yang pertama. Yang kedua, sekarang kita akan melihat, oke, Tuhan terima kasih sudah membentuk kehidupan kita. Lalu apa yang Tuhan mau maksud dengan materai ke-6? Materai ke-7, sorry. Materai ke-7. Kita hari ini melihat, saya bacakan kembali ayat yang pertama. Daripada itu aku melihat malaikat berdiri pada keempat, ayat Wahyu pasal 8 ayat 1. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ke-7, maka sunyi senyaplah di sorga kira-kira setengah jam lamanya. Nah di sini inilah perenungan kedua kita, yang tadi pertama kita membentuk kehidupan kita di dalam liturgi. Yang kedua kita melihat sunyi senyap itu artinya apa? Sunyi senyap artinya Tuhan sedang mempersiapkan penghakimannya. Bapak Ibu, setelah 6 materai dibuka di dalam Wahyu pasal 8 ayat 1 tadi dikatakan ada sunyi senyap. Banyak penafsir bertanya-tanya, kenapa ya materai ke-7 kok tampaknya beda dengan materai-materai yang lain? Materai 1, 2, 3, 4, kalau Bapak Ibu masih ingat, 1, 2, 3, 4 ada penunggang kuda, ada malapetaka. Tapi sekarang materai ke-7 beda. Ada yang bilang ini materainya kok kayak materai kosong karena gak terlalu spektakuler, gak terlalu hebat. Tapi di sini justru poinnya adalah tidak ada sorak-sorai, tidak ada nyanyian, tidak ada pujian. Dia cuma ada keheningan. Kenapa? Karena surga sekarang menyadari kedahsyatan dari penghakiman yang akan Tuhan datangkan. Sunyi senyap adalah persiapan dari penghakiman Tuhan. Nah Bapak Ibu, kalau begitu kita harus lihat kok bisa ya sunyi senyap itu jadi simbol penghakiman. Dalam perjanjian lama gambarannya memang selalu konsisten. Keheningan selalu menceritakan bagaimana Tuhan menyatakan kekosongan, tidak ada aktivitas, dan di situ Tuhan akan memberikan penghukuman. Misalnya contoh di dalam Habakuk 2 ayat 20, saya bacakan sedikit Habakuk 2 ayat 20. Nabi Habakuk berkata, Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya ya segenap bumi. Dikatakan seperti itu di Habakuk 2. Dan Bapak Ibu tahu setelah Habakuk 2 ini diceritakan, setelah Habakuk 2 dikatakan Tuhan ada di bait yang kudus, kita dipanggil untuk berdiam. Setelah itu Tuhan berikan murkanya kepada bangsa Babel. Ini gambarannya kayak gitu ya, perjanjian lama. Suruh berdiri di hadapan Tuhan, diam, dan akhirnya Tuhan bangkit murkanya terhadap Babel. Demikian juga dalam bagian yang lain, di Zakaria juga dikatakan, berdiam dirilah di hadapan Tuhan, hai segala makhluk, sebab ia bangkit dari tempatnya yang kudus. Setelah itu murka Tuhan diberikan. Nah ini gambaran yang memang dari perjanjian lama sudah diceritakan. Maka ketika kita melihat ada gambaran yang muncul, seluruh bumi diperintahkan untuk diam. Bukan karena Tuhan pasif atau tidak melakukan apa-apa. Tapi keheningan ini sedang mempersiapkan murka Tuhan yang lebih besar. Karena itu keheningan dalam Wahyu 8 ini bukan cerita kosong ya. Tapi ini adalah sebuah pesan bahwa surga menjadi sunyi senyap. Karena mau menunggu apa yang Tuhan mau kerjakan bagi dunia yang penuh dengan dosa dan kejahatan. Nah hari ini apa yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita di dalam gereja Tuhan zaman ini? Bapak Ibu, kita hidup di dalam zaman yang serba bising mungkin ya. Tidak kurang punya waktu untuk bisa berdiam dan merenungkan segala sesuatu di tengah dunia. Semua orang punya pendapat, semua orang ingin bicara, semua orang memberikan evaluasi. Tapi kitab Wahyu ini sengaja mau memberikan kita sebuah kesadaran. Pada akhirnya yang menentukan jalannya dunia ini bukan perkataan manusia. Karena pada akhirnya semua manusia dipaksa untuk diam. Surga diam, bumi diam, semuanya gambarannya seperti itu. Dan Tuhan akan bertindak. Tadi Vikaris Hani bilang ya, kita hidup di dalam zaman yang saat ini sangat bernuansa pesimistis dan banyak hal negatif di tengah-tengah dunia kita. Ya apalagi di tengah-tengah kemerosotan dalam beberapa bulan atau mungkin 1,5 tahun terakhir dalam periode pemerintahan yang baru. Saya percaya pasti berdampak juga dalam kehidupan kita sedikit atau banyak ya. Walaupun kita nggak pakai dolar, tapi saya percaya semua dari kita terdampak. Tapi
di dalam gambaran seperti ini banyak orang-orang yang terus bersuara, bahkan kemarin kita tahu ada demo juga. Ya terlepas dari semua fenomena itu, sepertinya itu bukan hal yang baru di bawah matahari, bukan? Di dalam kitab Wahyu kita belajar, kitab Wahyu ini menceritakan dunia yang memang akan penuh dengan kekacauan. Dan hari ini kita hanya menyaksikan salah satu dari berbagai kekacauan di tengah-tengah dunia. Bukan hanya tentang pemerintahan, tetapi juga banyak kekacauan lain di dalam skop yang lebih kecil, dalam pekerjaan, dalam semua rutinitas kita hari lepas hari. Tapi kitab Wahyu ini mau menyatakan suatu kali semua kekacauan yang mungkin akan membuat banyak suara-suara di tengah dunia, itu pada akhirnya akan diam di hadapan Tuhan. Waktu Tuhan akan bertindak. Dan pada waktunya tindakan Tuhan inilah yang akan menentukan jalannya dunia. Keheningan itu bukan tanda Tuhan tidak bekerja. Justru keheningan itu adalah tanda bahwa Tuhan sedang siap-siap untuk menjawab. Nah Bapak Ibu, tapi dikatakan ya di dalam ayat 1 tadi, berapa lama sih keheningan ini akan terjadi? Hanya dikatakan setengah jam ternyata. Kita nggak bisa melihat ini sebagai gambaran yang durasinya persis setengah jam, ya 30 kali 60 detik gitu ya. Bukan seperti itu tentu saja. Orang Yahudi atau orang zaman kuno, terutama Romawi juga mungkin ya, mereka lah yang pertama-tama membagi jam di dalam satu hari itu di dalam ya 12 angka digit gitu, 12 yang hari ini mungkin kita sering lihat dalam jam dinding kita mungkin dibagi jadi 12 angka. Ini juga memang sudah banyak dipakai juga oleh kebudayaan Romawi supaya apa? Supaya mereka membaginya di dalam jam demi jam berdasarkan pemahaman mereka tentang mitologi dan segala macam yang pada waktu itu. Dibagi 12 memang. Dan setelah itu kita melihat sekarang setengah jam itu pada realitanya akhirnya tidak mencapai dari satu kepenuhan jam. Maka poinnya apa setengah jam? Setengah jam itu gambaran yang sangat singkat sebetulnya di dalam telinga kita hari ini. Tapi kita membayangkan dari sudut pandang Rasul Yohanes pada waktu itu. Rasul Yohanes yang sedang melihat semua penglihatan-penglihatan ini dalam sebuah cerita drama gitu ya, sepertinya ada babak demi babak. Dia dipaksa diam setengah jam. Untuk apa? Untuk menunggu suatu pekerjaan Tuhan yang akan dinyatakan. Bagi Rasul Yohanes ini memperlambat alur dari penglihatan dia dan kita dipaksa berhenti sejenak. Tapi poinnya adalah surga itu tidak akan diam selamanya. Surga diam cuma sesaat sebelum Tuhan akan bertindak. Dan keheningan ini menjadi sebuah jeda yang akan menegangkan. Ini ibaratnya saya sekarang diam misalnya beberapa menit, pasti gelisah gitu ya Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu akan lihat kiri kanan atau mungkin buka HP dan lain-lain sambil menunggu. Tapi itu hanya diam di dalam keseharian. Tapi kita membayangkan ini skenario-nya surga semua diam. Dan di situ setelah semua diam, Tuhan akan bertindak. Bukankah ini harusnya menjadi sebuah penghiburan bagi kita hari ini? Penghiburan karena apa? Karena semua malapetaka atau mungkin keadaan tidak stabil di dalam dunia kita hari ini tidak akan berlangsung selamanya. Hari ini kita hidup di dalam berbagai pergumulan, tetapi percayalah apapun pergumulan yang kita hadapi ini tidak akan berjalan selamanya. Narasi Kristen adalah narasi yang akan ada endingnya, dan endingnya itu adalah tindakan Tuhan untuk membela orang-orang yang ikut kepada Dia dan menghukum orang-orang yang tidak setia kepadanya. Sekali lagi saya katakan narasi Kristen itu adalah narasi yang punya ending ya Bapak Ibu. Saya sedikit cerita, sedikit ingat itu ya, beberapa minggu lalu saya datang ke dalam sebuah pernikahan, pesta pernikahan dari campuran antara Jawa dengan Katolik. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, Jawa dengan Katolik. Nuansa, katakanlah dalam tanda kutip mistisisme secara positif itu nuansanya ya sangat menekankan tradisi dan berbagai hal lain itu sangat kental, Jawa dan Katolik. Dan di situ dipasang lagu-lagu ya lagu-lagu tradisional Jawa, tentu Bapak Ibu mungkin pernah bisa membayangkan juga lagu-lagu yang mungkin mi fa sol do si sol fa mi fa gitu. Nadanya
Nanti diulang lagi kan, di replay lagi. Tararararararara, tarara, tarararatatatatat, gitu lagi. Nanti diulang lagi, terus diputar-putar kayak gitu. Sebetulnya ini ya, di dalam dunia kebudayaan gitu, dalam kebudayaan ya ini satu perkembangan budaya yang bisa kita apresiasi dan hargai gitu. Ada beauty-nya juga dalam kebudayaan mereka. Tapi satu misalnya cara pandang tentang musik yang pernah saya pelajari dari Pendeta Billy. Pendeta Billy bilang, di dalam musik Kristen kita selalu punya lagu yang ada endingnya kan. Lagu yang gak akan diulang-ulang terus. Kenapa? Karena lagu itu mencerminkan dari pemahaman kita. Salah satunya pemahaman eskatologi, pemahaman akhir zaman. Bagi banyak kebudayaan yang percaya hidup ini setelah selesai akan apa? Dilanjutkannya dengan apa? Dilanjutkan dengan reinkarnasi. Atau setelah mati ya udah nanti akan hidup kembali. Hidup yang pada akhirnya waktu kita lihat dari sudut pandang yang besar, setelah sekarang hidup, nanti mati, nanti akan ada siklusnya lagi, akan ada kehidupan yang baru lagi. Misalnya dalam agama-agama tertentu, Buddha, Hindu, dan agama New Age lainnya. Mereka percaya setelah kehidupan sekarang selesai, nanti akan ada another life atau the next life yang akan membawa mereka, ya katakanlah bisa menjadi hewan, bisa menjadi dewa, bisa menjadi yang lain-lain bentuknya. Tapi ini kan berarti mereka percaya sebuah eskatologi yang akan selalu berputar-putar terus. Dan mungkin juga di dalam tradisi-tradisi kuno seperti Jawa, Sunda, dan berbagai yang lain, ada surga neraka memang mungkin percaya sedikit banyak ada ya terpengaruh gitu. Tetapi di dalam pemahaman yang paling dasarnya mereka juga masih percaya hidup yang sebetulnya jiwa itu kekal, nanti setelah mati akan kembali lagi dilahirkan lagi di dalam dunia dan lain-lain. Maka tercermin dalam banyak musik yang berulang. Nanti diulang lagi gitu ya. Tapi enggak demikian dengan musik Kristen, bukan. Musik Kristen selalu ada awal, ada akhir. Karena kita percaya dunia ini adalah dunia yang punya awal dan punya akhir. Dan kita ada di sebuah dunia yang tengah-tengahnya kita masih menantikan sebuah akhir yang Tuhan akan datangkan. Maka dari itu, kitab Wahyu bagian yang kali ini kita renungkan. Materai ketujuh dibuka, ada sebuah keheningan. Dan keheningan itu mempersiapkan akhir yang akan Tuhan nyatakan. Akhir ketika Dia akan bertindak, menghapuskan seluruh hal jahat di dalam dunia, semua hal yang akan nanti Tuhan nyatakan bagi orang fasik di dalam bagian berikutnya. Memang nanti sangkakala masih akan membawa kita mundur dulu sejenak, tapi sangkakala ini akan menunjukkan apa yang Tuhan akan nyatakan bagi orang-orang fasik. Dan sekarang materai ketujuh menjadi jembatannya. Inilah yang Tuhan mau sampaikan kepada setiap gereja. Gereja milikilah pengharapan, karena kehidupan Kristen adalah kehidupan yang nanti akhirnya adalah pekerjaan Tuhan. Hari ini mungkin kita hidup di dalam berbagai kecemasan. Kecemasan dalam pekerjaan, kecemasan dalam studi, kecemasan akan masa depan, akan berbagai hal di dalam dunia. Tapi firman Tuhan mau mengajak kita, milikilah pengharapan. Pengharapan bahwa hidup ini akan sementara saja, karena pada akhirnya orang-orang yang ikut Tuhan dengan setia akan tetap mendapatkan sukacita kekal bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, inilah gambaran yang Tuhan mau berikan melalui materai yang ke-7. Tapi satu perenungan terakhir, bagian ketiga yang mau kita renungkan, ternyata bukan cuma tentang pengharapan akan akhir yang Tuhan janjikan. Tema hari ini Allah mendengar doa dalam kesunyian, dan inilah yang menjadi esensi utama dari materai ke-7. Materai ke-7 juga bagian terakhir yang kita renungkan adalah materai yang menunjukkan bahwa Tuhan di dalam kesunyian itu Dia sedang mendengarkan seruan doa-doa umatnya. Bapak Ibu, di dalam Wahyu pasal 8 ayat 3, 4, dan 5 itu adalah gambaran tentang persembahan. Pedupaan emas, ada mesbah, ada kemenyan, dan berbagai gambaran-gambaran persembahan dibuat di situ. Ada asap kemenyan, kemudian naik
bersama dengan doa orang kudus, dan kemudian malaikat menerima asap ini gambarannya ya, simbol semuanya. Malaikat menerima asap ini diberikan kepada Tuhan dan Tuhan berkenan, lalu setelah itu Tuhan bertindak malaikat melemparkan pedupaan itu ke bumi, dan disitulah ada gambaran berikutnya tentang guru halilintar dan gempa bumi. Ini gambarannya semua simbol. Tapi poinnya apa? Keheningan di surga bukan sekadar mempersiapkan penghakiman saja. Tapi justru keheningan itu menciptakan suasana yang sangat penting. Tuhan sedang mendengarkan doa-doa umatnya. Karena segera setelah Rasul Yohanes melihat keheningan itu, dia melihat ada mezbah. Dan mezbah inilah yang kemudian Tuhan pakai untuk mendengarkan seruan doa umatnya melalui persembahan. Nah Bapak Ibu, dalam tradisi Yahudi ada pemikiran-pemikiran bahwa malaikat itu memang menantikan pujian dari umat Tuhan, dan di situ nanti malaikat yang akan menyampaikan. Tapi terlepas dari itu, kita inti utamanya mau melihat surga itu menjadi hening karena mau mengarahkan kepada doa umat Tuhan yang naik kepada Tuhan. Dan yang lebih indah lagi, doa itu dikatakan di sini naiknya bersama dengan kemenyan gitu ya. Dalam Alkitab ini aroma kemenyan itu aroma yang harum dan melambangkan sesuatu yang diterima berkenan kepada Tuhan. Ini penting karena seringkali doa kita membayangkan doa kita seringkali nggak sempurna. Doa kita kadang bercampur dengan kelemahan, dengan ketakutan kita, dengan kekhawatiran yang berlebihan, dengan keraguan, bahkan kadang-kadang doa kita pun bukankah sering bercampur dengan motivasi-motivasi yang kurang murni. Tapi seperti gambaran ini, doa kita kemudian diiringi oleh kemenyan. William Hendriksen menafsirkan ini dengan mengatakan, doa kita memang tidak sempurna. Karena itu diiringi dengan kemenyan supaya apa? Kemenyan itu simbol dari doa syafaat daripada Tuhan kita Yesus Kristus sebagai pengantara. Maka doa kita itu didengarkan oleh Tuhan bukan karena ketepatannya saja. Tetapi paling esensi adalah doa kita didengar Tuhan karena kita berdoa di dalam nama Kristus. Kita berdoa diiringi kemenyan dan satu kesatuan ini menjadi persembahan yang diterima berkenan kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu, setelah itu dari doa kita lah Tuhan akan bertindak terhadap dunia ini. Ini gambaran yang di ayat 5 ya. Dari doa yang sudah Tuhan dengar, dia akan menghukum orang-orang fasik. Maka poinnya adalah Tuhan mendengarkan doa kita, dia memperhatikan penderitaan kita, dia tidak mengabaikan ketidakadilan yang terjadi dalam dunia. Dan pada akhirnya kita jadi merasa ada sebuah kekuatan baru. Karena apa? Karena seringkali bukankah pergumulan orang percaya adalah perasaan bahwa doa-doa kita seringkali tidak menghasilkan apa-apa, bukan? Mungkin kita berdoa bertahun-tahun untuk keluarga yang belum percaya. Mungkin ada sebagian dari kita berdoa supaya kejahatan dihentikan. Sebagian dari kita mungkin berdoa supaya gereja bertumbuh. Sebagian dari kita berdoa mungkin kerajaan Tuhan datang gitu misalnya. Tapi seringkali tidak ada perubahan yang langsung terlihat, bukan? Seringkali kita berdoa akhirnya karena tidak melihat ada perubahan, akhirnya doa menjadi sebuah kewajiban rohani yang tidak terlalu berpengaruh pada sesuatu yang terjadi di dunia. Tapi Wahyu pasal 8 memberikan sebuah cara pandang yang beda. Karena Rasul Yohanes mengajarkan bahwa doa-doa orang kudus naik ke hadapan Allah. Dan semua ini didengar karena kita berdoa dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya berikan sebuah ilustrasi, misalnya contoh. Misal Bapak Ibu Saudara, misalnya satu orang dari antara kita tiba-tiba dapat surat dari katakanlah Bill Gates misalnya gitu ya, contoh aja. Bill Gates kirim surat dan kemudian dibilang kita diberikan waktu 1 jam penuh untuk audiensi atau bicara ngobrol-ngobrol sama Bill Gates misalnya. Ini contoh aja sederhana. Atau setelah kita mendapatkan surat itu, begitu kita dapat, ya tentu kita bingung satu sisi, tapi ini kesempatan besar juga gitu ya, apalagi mungkin Bapak Ibu yang ngefans sama Bill Gates contohnya. Kita nggak mungkin nanti akan datang dengan
keadaan tanpa persiapan apa-apa sama sekali misalnya. Paling tidak kita baca-baca dulu lah pencapaian Bill Gates belakangan apa supaya kita nggak absurd waktu kita bicara gitu. Ini kan minimal sekali kita mempersiapkan diri dan akhirnya kita memanfaatkan kesempatan itu sebaik mungkin karena kita tahu bahwa kita akan bicara kepada orang yang punya pengaruh, orang yang bisa membuat perbedaan besar. Itu ya, kita waktu bicara dengan orang yang punya pengaruh, kita akan sedikit banyak membuat persiapan. Nah Bapak Ibu, di dalam gambaran ini gambaran yang jauh lebih besar, yang tidak seremeh itu, Tuhan bicara kepada kita melalui kitab Wahyu ini, bahwa doa orang kudus atau perkataan kita, itu adalah perkataan yang akan didengar bukan oleh Bill Gates dan orang-orang penting dunia, tapi didengarnya oleh Tuhan sendiri. Dan perkataan itu yang akan mempengaruhi, dalam tanda kutip, mempengaruhi tindakan Tuhan berikutnya. Ayat 5 dikatakan, malaikat itu mengambil pedupaan, mengisi dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi gitu ya. Ini kan gambaran yang utuh dari ayat keempat. Asap kemenyan bersama dengan doa orang kudus itu naik dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Jadi ayat 4 dan 5 menceritakan bagaimana semua doa-doa orang kudus tidak ada satupun yang tidak didengarkan oleh Tuhan. Dan dari situ Tuhan setelah mendengar doa, dia bertindak bagi dunia. Bapak Ibu, hari ini doa kita semuanya didengar oleh Tuhan. Dan masihkah kita mau menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan? Meskipun hari ini dunia masih belum akan berubah secara instan, secara signifikan. Tetapi seperti yang firman Tuhan katakan dalam kitab para nabi, orang-orang yang menantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Dia akan berjalan tidak menjadi lesu dan dia akan berlari dan tidak menjadi lelah. Inilah namanya pengharapan kita sebagai umat Tuhan. Bapak Ibu mungkin menempatkan pengharapan di dalam berbagai hal di dalam dunia. Tapi kitab Wahyu Matra yang ketujuh ini terutama membawa kita supaya pengharapan kita dibawa melalui doa ke hadapan Tuhan. Masihkah kita hari ini terus berdoa? Berdoa bukan hanya bagi kita sendiri, tetapi bagi seluruh hal di dalam dunia. Kita diajak untuk lagi dan lagi berdoa. Karena apa? Karena Tuhan mau supaya doa kita didengar. Dan untuk mendengarnya, Tuhan paksa dalam tanda kutip, Tuhan biarkan surga harus hening dulu sejenak. 30 menit surga hening demi mendengarkan setiap doa daripada umat Tuhan, setiap doa kita. Hari ini kita merenungkan satu bagian ini, bagian yang singkat, tetapi begitu bermakna. Karena seringkali kita merasa doa kita sudah bertahun-tahun tidak didengar. Kita mungkin menggambarkannya, ya memang mungkin kita doanya kurang beriman lah atau apa mungkin ya. Akhirnya kita jadi orang-orang yang terbiasa untuk tidak seberani itu untuk berdoa. Banyak orang mungkin merasa doanya kurang manjur, akhirnya datang cari hamba Tuhan minta didoakan gitu. Itu bukan salah tentu saja, hamba Tuhan juga memang pelayanan utamanya adalah doa dan firman, tentu saja. Tapi kembali lagi dorongan bagi setiap kita melalui surat kitab Wahyu ini, Matra yang ketujuh mengatakan doa kita setiap daripada kita didengarkan oleh Tuhan. Mari kita membiasakan diri kembali berdoa lagi dan lagi di hadapan Tuhan. Mari kita menyerukan setiap seruan keadilan, setiap seruan kasih, setiap seruan pembebasan bagi orang-orang yang menderita. Dan juga kita membiasakan diri untuk menghidupi setiap liturgi kehidupan yang Tuhan mau berikan bagi setiap kita. Hidup yang bermakna adalah hidup yang terus direnungkan lagi dan lagi dari waktu ke waktu dengan merenungkannya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Pada akhirnya gambaran ini akan membawa kita nanti minggu-minggu berikutnya merenungkan beberapa sangkakala yang akan Tuhan berikan. Sangkakala yang akan membawa kita pada cerita yang lebih besar, apa yang akan Tuhan kerjakan bagi orang fasik. Tapi sampai di sini dulu hari ini pembahasan kita untuk kita melihat masih ada harapan bagi dunia ini. Dan mari kita menjalani kehidupan kita dengan penuh pengharapan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena setiap seruan doa kami hari ini pun Tuhan selalu dengar. Karena kami walaupun kami terbatas,
Kami punya kadang-kadang kekhawatiran berlebihan, kadang-kadang kami punya ketakutan yang terlalu besar akan situasi dunia ini yang tidak menentu. Dan kadang-kadang mungkin dosa-dosa kami membuat kami menaikkan doa dengan motivasi yang tidak tulus. Tapi Tuhan, kami bersyukur karena doa syafaat Kristuslah yang menguduskan kami. Seperti doa-doa orang kudus yang akhirnya didengar Tuhan karena ada kemenyan yang menyertainya. Demikian juga doa kami didengar Tuhan karena ada doa daripada Tuhan kami Yesus Kristus yang menyertai setiap kami, membuat setiap seruan doa kami berkenan di hadapan Tuhan, menjadi sebuah persembahan, dan kami memohon belas kasihan-Mu ya Tuhan, agar dunia yang penuh dengan ketidakmenentuan ini tetap kami bisa lalui dengan penuh pengharapan. Izinkanlah kami melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang lebih dan lebih besar lagi, bukan karena kami haus akan hal spektakuler, tetapi karena kami tahu bahwa hanya dari pekerjaan Tuhanlah kami mau membentuk kehidupan kami. Tolong kami Tuhan supaya hidup kami terus dibentuk oleh sebuah liturgi yang sehat. Liturgi yang kembali mau menyuarakan Tuhan yang agung, Tuhan yang besar, Tuhan yang berkorban, Tuhan yang mulia, Tuhan yang menyatakan diri dalam berbagai bentuk. Dan kiranya semakin lama, tahun demi tahun yang kami lalui di dalam rumah Tuhan, membuat kami semakin mengenal dan mencintai siapa Tuhan yang kami sembah. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.